Di episode sebelumnya, suara Lindong tiba-tiba muncul di saat monster harimau lipat bumi yang saat ini ditekan oleh dua orang tahap 1 Yuan Nirwana. Tenghu pun kini akan menembakkan tombaknya kepada harimau lipat bumi dan maut. Tombak itu melesat dengan sangat kencang. Si harimau pun hanya bisa meringis dan pasrah, tapi tiba-tiba saja keluar. Tiba-tiba saja rantai besi yang menjerat harimau pun hancur, dan itu dihancurkan oleh sang boneka roh darah Lindong. Tenghu pun jadi kaget dengan kemunculan boneka roh. Sementara harimau lipat bumi yang telah bebas pun segera menangkis tombak yang melesat ke arahnya. Dan kini boneka roh darah sudah berdiri dan bersiap untuk berhadapan dengan Tenghu dan kawan-kawan. Tenghu pun jadi bertanya, "Hei, siapa kau? Tolong jangan ikut campur." Chen Mo pun menyahut, "Ini adalah boneka roh. Seseorang seharusnya mengendalikannya di dekat sini." Tenghu pun lanjut berteriak, "Temukan dia. Dia tidak akan bisa terus bersembunyi." Dan tiba-tiba saja, Lindong pun dengan cepat segera datang sambil berkata, "Gak usah melakukan itu." Tenghu yang melihat Lindong pun cuma tersenyum dan berkata, "Oh, dia hanya seorang puja hasil besar Nirwana." Chen Mo pun juga berkata, "Bukankah tindakanmu tidak pantas?" Lindong lalu berkata kepada harimau lipat bumi, "Oi, macan besar, apa kesepakatan kita masih berlaku?" Harimau lipat bumi pun tampak heran. "Macan besar," ucapnya dalam hati. Dan ia pun lanjut berkata, "Kita urus dulu para pengus itu." Sedangkan Tenghu pun berkata, "Nak, kami sudah memberimu kesempatan. Kau hanya akan mengirim kematianmu sendiri dengan menyinggung dua kekaisaran tingkat tinggi ini. Saudara Chen Mo, kau tangani boneka rohnya, sedangkan aku akan berurusan dengan harimau lipat bumi. Bocah ini hanya tahap hasil besar Nirwana, yang lain bisa menanganinya dengan mudah. Tidak ada yang akan mengendalikan boneka roh itu setelah dia dibunuh. Kita akan mendapatkan harta kita dengan mudah setelah itu." Chen Mo pun menjawab, "Baiklah." Macan besar pun kini tanpa basa-basi segera maju duluan dan berteriak, "Hei, aku akan membunuh kalian semua hari ini." Dan keluar. Macan besar pun kini mulai baku hantam dengan Tenghu. Sedangkan Chen Mo pun segera menyuruh anak buahnya untuk mengatasi Lindong. Anak buah Chen Mo pun di situ lalu berkata, "Lebih dari cukup untuk membunuh seorang praktisi hasil besar Nirwana." Mendengar hal itu, Lindong pun berkata, anak buah Chen Mo pun di situ dengan songongnya berkata, "1 pukulan lebih dari cukup untuk membunuh seorang praktisi hasil besar Nirwana." Mendengar hal itu, Lindong pun berkata, 1 pukulan. Mereka tampaknya hanya sama kuatnya dengan lipan dari kekaisaran jurang iblis. Dan kini, kedua bawahan Chen Mo pun melesat maju untuk menyerang. Sementara itu, Chen Mo pun kini dengan sengit mulai baku hantam dengan boneka roh darah. Sambil bertarung, Chen Mo pun mengatakan, "Setelah mereka menyingkirkan bocah itu, aku akan mengambil boneka ini untuk diriku sendiri. Kekaisaran macan iblis tidak akan dapat menangani hal seperti ini. Dia pasti kalah dengan begitu cepat. Lemah sekali, ayah." Tapi tiba-tiba saja, betapa kagetnya Chen Mo ketika melihat ternyata kedua anak buahnya telah terkapar diajar oleh Lindong. Apa yang terjadi? Bagaimana kalian bisa dipukuli sampai sebegitunya? Ucapnya. Chen Mo pun seketika terkejut ketika melihat Lindong dan berkata, "Apa? Energi mental? Bocah ini seorang master simbol surgawi." Lindong pun di situ dengan tenang berkata, "Tidak baik mengalihkan pandanganmu untuk sekarang ini." Dan keluar. Chen Mo yang lengah pun kini terpukul oleh boneka roh. Chen Mo pun kini berkata, "Sial, kelihatannya tidak bagus. Tenghu juga sedang terpojok. Kami akan celaka jika ini terus berlanjut." Ia pun segera berkata kepada pasukannya, "Dengarkan semuanya, singkirkan bocah itu bersama-sama." Seketika semua bawahan Chen Mo pun maju bersama untuk mengeroyok Lindong. Menghadapi hal itu, Lindong pun segera mengeluarkan dunia pelahapnya. Orang-orang itu pun jelas menjadi kaget karena mereka mulai terjebak di pusaran dunia pelahap. "Sial, dia menyerap kekuatan Yuanku. Sialan, hentikan, tolong hentikan. Ini menyakitkan," teriak mereka. Melihat hal itu jelas membuat Chen Mo dan Tenghu pun jadi sangat panik. "Siapa bocah ini?" "Bangke," ucap mereka.
Macan besar pun kini masih dengan brutalnya memberikan serangan kepada Tenghu. Kau berani mengalihkan pandanganmu dalam pertarungan kita, ucapnya. Tenghu pun dengan cepat mengeluarkan jiwa macannya dan berkata, aku masih bisa mengalahkanmu bahkan jika perhatianku teralihkan. Dan keluar. Mereka pun kini saling beradu pukulan. Akan tetapi macan besar lipat bumi pun terus menekan Tenghu dengan sangat kuat dan ia pun berteriak, pukulanmu lemah sekali. Kau akan mati karena mengincar tulang macan surgawi. Tenghu pun kini mulai panik dan berkata, sial, aku benar-benar tidak bisa melawannya. Sementara itu, Chen Mo pun masih bertarung dengan sengitnya dengan boneka roh. Tapi tampaknya perlahan-lahan ia pun juga mulai tertekan. Dia yang juga melihat Lindong jadi sangat kesal dan berkata, bocah itu bersenang-senang dengan boneka roh miliknya. Sementara aku semakin frustasi. Menyebalkan sekali. Sedangkan Lindong pun hanya berdiri dengan tenang sambil mengarahkan boneka rohnya. Xiaoyan pun di situ berkata, sepertinya kedua kekaisaran mulai kelelahan. Dan benar saja, boneka roh pun kini memukul Chen Mo hingga terpental jauh. Dan kini Chen Mo pun memutuskan untuk bersiul. Dan itu adalah tanda untuk menginstruksikan kepada semuanya untuk mundur. Mereka semua pun kini segera bergegas untuk kabur dari situ. Tapi Tenghu pun masih sempat-sempatnya berusaha mengancam Lindong dan berkata, bocah, kau sebaiknya lebih hati-hati. Jangan pernah biarkan aku mengetahui siapa dirimu. Aku akan mencincang tubuhmu. Dan kini, para berandalan itu sudah lari terpirit-pirit seperti tikus. Harimau lipat bumi dan Lindong serta boneka roh Tera pun hanya memandangi mereka saja. Hingga akhirnya Lindong pun nyeletuk kepada harimau lipat bumi. Hei, macan besar. Sekarang, haruskah kita bicara tentang apa yang kita sepakati dari awal? Macan besar bersekuat pun lalu menjawab, aku tidak seperti manusia yang tidak tahu berterima kasih. Katakan padaku, apa harga yang harus kubayarkan? Sambil menunjuk sarang bersekuat, Lindong pun berkata, baguslah, berikan aku tulang macan surgawi. Dan kita anggap impas. Bersekuat pun jadi marah dan balas berkata, jadi, kau datang ke sini dengan motif yang sama seperti orang-orang itu. Lindong pun dengan tenang lanjut berkata, jika aku tidak membantu barusan, kau tidak hanya akan kehilangan tulang surgawimu, tapi kau juga akan kehilangan nyawamu. Kau pasti sudah tahu harganya kan? Kau setuju dengan persyaratanku, tapi sekarang kau berkata begitu. Apa kau mau mempermainkanku sekarang? Bersekuat pun lanjut berkata, aku berencana menggunakannya untuk menerobos dalam kesengsaraan di Nirwana kedua. Tidak mungkin aku akan menyerahkannya padamu. Sebagai gantinya, aku bisa memberimu pilih Nirwana. Lindong pun kini mulai merasa kalau Bersekuat ini ternyata angel. Xiaoyan pun kini segera menunjukkan dirinya. Ia pun dengan santainya menyapa si macan besar itu. Kenapa kita bisa menjadi begitu tegang di sini? Bersekuat pun terkejut melihat Xiaoyan dan berkata, jiwa iblis, kenapa aku merasakan tekanan yang luar biasa dari dia? Xiaoyan pun lanjut berkata, macan besar, kau tidak akan bisa hidup lama jika kau paksa menanamkan tulang surgawi itu. Selain tidak mampu melepaskan kekuatannya, rangkanya tidak akan sesuai dengan seluruh tubuhmu. Kau hanya akan kehilangan lebih banyak dari yang kau peroleh. Bersekuat pun balas berkata, sangat sulit untuk melewati kesengsaraan Nirwana. Aku lebih baik mengambil resikonya. Xiaoyan pun lanjut berkata, sepertinya kau akan mati saat melewati kesengsaraan Nirwana kedua. Baik, tidak mudah bagimu untuk mencapai tahap kultivasi ini juga. Aku tidak akan memaksamu kalau begitu. Xiaoyan pun lalu mengeluarkan sesuatu di tangannya dan dia berkata lagi, ini adalah seni bela diri transformasi tubuh harimau jurang gelap. Jika kau menguasainya, kesempatanmu melewati kesengsaraan Nirwana akan meningkat menjadi 30%. Bersekuat pun jadi kaget melihat hal itu, sedangkan Xiaoyan pun langsung memberikan harta itu. Bersekuat pun jadi tambah kaget ketika mengetahui kalau harta yang diberikan Xiaoyan itu ternyata benar-benar asli. Akan tetapi tampaknya sifat tomak Bersekuat pun jadi muncul dan ia hendak memeras Xiaoyan. Ia pun lanjut berkata, ini kan hanya akan meningkatkan tingkat keberhasilanku sebesar 30% saja. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun kini berkata, macan besar, kesabaranku sudah habis. Tidak ada siapapun di dunia ini yang menerima apapun dariku
tanpa mematuhi perintahku. Dan, wah, kucing kecil, apa kau cari mati? Ucap Shiote yang kini ia menunjukkan wujud aslinya. Jelas hal itu membuat Biskuat jadi sangat koplok ketakutan. Iblis kuno Martin, ucapnya. Master Iblis kuno Martin, tolong jangan marah, akan kubawakan tulang macan surgawi sekarang. Biskuat segera bergegas untuk mengambilnya. Shiote pun lalu berkata kepada Lindong, Lindong, kau lihat itu kan? Itu adalah keagunganku. Apakah kau akhirnya menyadari bagaimana mendominasinya dan menakutkannya Mr. Martin kuno ini? Shoyun pun jadi terkejut dan berkata, harimau pelipat bumi, kenapa jadi mendengarkan Lindong? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kini, tulang macan surgawi pun sudah berada di hadapan Lindong. Shiote dan Lindong pun jadi berkata, ini benar-benar tulang macan surgawi, mengesankan sekali. Lindong pun segera memasukkan tulang itu ke dalam kantongnya dan ia lalu berkata, haha, terima kasih untuk hadiahnya, saudara macan besar. Macan besar pun hanya melongo dan beretes karena hartanya yang paling berharga telah diambil Lindong. Lindong pun hanya berkata, kami tidak akan tinggal lebih lama karena kami memiliki urusan yang harus diselesaikan. Saudara macan besar, kurasa akan lebih baik bagimu untuk meninggalkan tempat ini juga. Orang-orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Harimau lebat bumi yang masih beretes pun menyahut, jaga dirimu. Shoyun pun kini juga menghampiri Lindong dan berkata, saudara Lindong, sekarang kau telah mendapatkan tulang macan surgawi. Kau mau kemana lagi? Lindong pun menjawab, aku akan pergi berlatih dengan Shoyun. Kita harus berpisah di sini. Shoyun pun menyahut, begitu ya. Beberapa jam kemudian, jauh di lembah iblis, terlihat Lindong pun terbang bersama Shoyun untuk mencari tempat latihan. Tidak ada orang lain di sini. Ini tempat yang tepat, ucap Lindong. Dan mereka pun segera turun. Shiote pun lalu berkata kepada Shoyun, macan bodoh, aku akan menjelaskannya dengan jelas kepadamu sekarang, karena kau juga memiliki kecerdasan. Meskipun kau akan memiliki fisik yang akan berubah, tapi garis keturunanmu masih terlalu rata-rata. Kau sebenarnya tidak sebanding dengan harimau lipat bumi itu. Menanamkan tulang macan surgawi akan menjadi resiko besar untukmu juga. Potensimu sangat terbatas karena garis keturunanmu. Jika kau benar-benar ingin tumbuh lebih kuat, tapi ini resiko yang harus kau ambil. Kalau tidak, kurasa akan lebih baik Lindong untuk mengirimmu kembali ke Kaisaran Kretian. Dunia luar penuh dengan bahaya. Kamu hanya akan menjadi beban untuk Lindong jika kamu terlalu lemah. Shoyun pun jadi mengaum mendengar hal itu, sedangkan Lindong pun hanya menghela nafas. Dan karena Shoyun tampaknya sudah puas, maka Lindong dan Shiote kini memutuskan untuk segera memulainya. Shiote pun berkata, macan bodoh ini memang berani. Baik, jika kau berhasil melewati cobaan ini, manfaat yang kau terima akan sangat besar. Tulang yang asli harus dipindahkan sebelum kita menanamkan tulang macan iblis surgawinya. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Sedikit kesalahan akan menghancurkan tulang dan membunuh Shoyun. Lindong, beri aku 200.000 pil nirwana. Lindong pun segera menembakkan pil-pil nirwana ke udara. Shiote pun dengan wajah serius langsung berkata, api nirwana menyatulah. Shoyun, jika kau bahkan tidak bisa melewati tahap ini, tidak perlu melakukan langkah selanjutnya. Shoyun pun mulai menerima api itu. Seketika tubuhnya pun mulai meleleh. Shiote pun segera berteriak, Lindong, cepat ekstrak tulangnya. Siapkan tulang macan surgawinya. Lindong pun dengan cepat segera menembakkan tulang macan surgawi ke tubuh Shoyun. Tapi tulang itu hanya menabrak tubuh Shoyun yang terbakar dan belum bisa menyatu. Shiote pun berteriak, jiwa harimau lipat bumi masih tertanam di dalam tulangnya. Dia menolak menyatu dengan Shoyun. Shoyun hanya dapat menahan ini selama 1 jam. Dia akan mati di sini jika gagal. Duel antara Shoyun dan tulang surgawi terus berlangsung selama lebih dari setengah jam dalam kobaran api. Lindong menyaksikan dengan cemas. Menjelang waktu yang ditentukan, akhirnya dia tidak tahan lagi. Lindong begini meluncur untuk menyelamatkan Shoyun. Shoyun, teriaknya. Akan tetapi, perlawanan api yang membara itu begitu kuat. Shiote segera memperingatkan Lindong. Lindong, jangan gegabah. Tak ada yang bisa kita lakukan. Shoyun bisa mengatasi semua ini dengan sendirinya. Dan benar saja, kobaran api yang meluap-luap itu pun mulai reda.
Lindong menjadi harap-harap cemas. Apakah ini berhasil? Dan wah, Xiaoyan pun meraung dengan sangat keras. Dan tampaknya penyatuan itu berhasil. Xiaoyan pun tambah lega dan berkata, kekuatan tulang macan iblis surgawi. Si macan bodoh itu sekarang bersiap untuk berjuang ke tahap nirwana. Orang ini telah berevolusi dari macan piton api biasa ke macan iblis surgawi dengan disertai perubahan fisik. Pencapaian yang luar biasa. Keingintahuanku bangkit. Aku sangat penasaran seberapa banyak macan bodoh ini dapat meningkat dalam berkultivasi. 200.000 pil nirwana, tapi sepertinya belum mendekati terobosannya. Akhirnya, Lindong harus membuang 300.000 pil nirwana lagi. Terobosan itu pun akhirnya tercapai setelah 3 hari 3 malam. Sambil mengamati Xiaoyan, Lindong berkata, akhirnya berhasil. Xiaoyan sekarang telah mencapai tahap nirwana. Tapi tiba-tiba saja, Xiaoyan pun merasa aneh dan dia lanjut berkata, bocah ini, dia malah mencoba kesengsaraan nirwana. Jelas hal itu membuat Lindong juga ikutan panik dan berkata, apa? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan gegabah. Xiaoyan pun lanjut berkata, sepertinya sisa perlawanan pada tulang macan telah memaksanya untuk mencoba kesengsaraan nirwana. Akhirnya akan ada konflik antara dia dan tulang macan jika melakukan kesengsaraan nirwana. Dan tiba-tiba saja, tubuh Xiaoyan pun kini meledak dengan keras. Hal itu membuat Xiaoyan dan Lindong pun menjauh. Dan sambil melihat dari kejauhan, Lindong pun berkata, jadi, ini yang namanya kesengsaraan nirwana. Sungguh mengerikan. Sekarang aku mengerti kenapa para praktisi nirwana menganggap semua ini sebagai bencana. Scene beralih di hari keempat. Terlihat hanya asap yang tebal yang menyelimuti Xiaoyan. Lindong dan Xiaoyan pun mulai mendekat untuk memeriksanya. Dan dari asap yang tebal itu kini terlihat Xiaoyan telah berubah menjadi sesosok manusia. Lindong yang melihatnya pun jadi takjub dan terharu. Xiaoyan, ucapnya, dan benar saja, Xiaoyan kini telah berubah menjadi seorang pria dengan badan yang tegap dan kekar. Xiaoyan pun langsung berkata, akhirnya dia meninggalkan bentuk binatangnya. Jelas hal itu membuat Lindong sangat senang dan berkata, Xiaoyan, kau begitu hebat. Tinggimu setidaknya 2 meter. Kau sekarang seharusnya berada di tahap 1 yuan nirwana. Tapi tampaknya Xiaoyan pun masih terdiam saja dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Lindong dan Xiaoyan pun jadi berkomentar, apa Xiaoyan masih belum bisa bicara? Meskipun kecerdasannya sekarang sama dengan manusia, sudah sewajarnya dia belum terbiasa untuk bicara. Dan tiba-tiba saja, Xiaoyan pun kini menunduk dan mengambil posisi sendikot daun. Dan di situ ia pun memanggil Lindong. Juragan? Melihat hal itu, Lindong pun langsung keheranan dan berkata, juragan palamu. Kakak, mulai sekarang namamu Lin Yan. Kau dibesarkan olehku selama ini. Panggil aku kakak aja. Panggil aku kakak saja. Xiaoyan pun jadi garuk-garuk kepala dan berkata, kakak? Lindong pun tambah senang dan ia pun lanjut menunjukkan kepada Xiaoyan bahwa dia adalah kakak kedua. Xiaoyan pun seketika langsung mencak-mencak dan berkata, oke, siapa pula yang mau jadi kakak kedua dari macan bodoh ini? Dan kau akan berani menganggap dirimu lebih tua dariku? Atau kau mau cari mati? Lindong pun hanya tersenyum dan dia pun lanjut berkata, meskipun kau selalu menyebut dirimu kakek Martin, aku selalu tahu bahwa usiamu di klan iblis kuno Martin sama dengan usiaku. Xiaoyan pun lalu mulai menyapa Xiaoyan. Kakak kedua? Xiaoyan pun menyahut, sepasang idiot. Lindong pun lalu segera menyuruh Xiaoyan untuk memakai baju dan mengajak mereka untuk segera bergegas pergi. Xiaoyan pun bertanya, bocah, selanjutnya kita akan kemana? Lindong pun menjawab, kemana lagi kalau bukan ke kota harta karun rahasia. Dan cerita pun bersambung.